Oke, Bapak Ibu, saya ucapkan kembali selamat malam. Selamat bergabung dalam program kami dengan topik Manage Yourself for Success. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Melawati Sri Rahayu, Bapak Ibu bisa panggil saya Mela. Nah, saya yang mengirimkan undangan-undangan di WhatsApp untuk invitation Zoom dan sapa-sapa Bapak Ibu via WhatsApp. Nah, Bapak Ibu, saya ini adalah salah satu staf dari Ganesha Kalpataru Satya, di mana CEO-nya itu adalah Pak Sunjoyo. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan membahas mengenai Manage Yourself for Success yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Permata Tunjung Sari. Saya akan perkenalkan beliau. Beliau adalah The John Maxwell Team Certified Coach, Speaker and Trainer, Globetics Researcher, The Habitude Train Facilitator, Family Dispute Mediator, Cultural Practitioner, dan Ganesha Kalpataru Satya Associate Facilitator. Oke, nah Bapak Ibu, tadi sudah saya jelaskan bahwa kami adalah dari Ganesha Kalpataru Satya. Nah, kebetulan malam hari ini CEO dari Ganesha Kalpataru Satya, yaitu Bapak Sunjoyo berkenan hadir untuk kegiatan malam hari ini. Nah, saya perkenalkan juga profil beliau. Nah, Bapak Sunjoyo adalah seorang The John Maxwell Team Certified Coach, Speaker and Trainer, The Maxwell DISC Certified Human Behavioral Analysis Trainer, The Habitude Train Facilitator, The Equip Certified Trainer, CEO Ganesha Kalpataru Satya, dan Asisten Professor of Leadership Maranatha Christian University. Nah, saya akan sapa dulu Pak Sunjoyo nih. Selamat malam, Pak Sunjoyo. Selamat malam, Mela. Selamat malam, para sahabat pemimpin dimanapun Anda berada. Dan ada yang sangat jauh di Cina, ada yang dari berbagai negara, dari beberapa negara yang lain, dan ada yang dari Indonesia bagian agak timur, ada yang agak barat. Tidak apa-apa, kita kumpul di sini. Di sini sekaligus kita reuni, ada beberapa sahabat saya di Maranatha, kemudian ada teman saya di Polda, Pak Adi, terima kasih Komandan. Kemudian teman-teman dari MSI juga hadir, teman-teman yang dari GMT juga ada di sini, ada Bu Farida tadi saya lihat. Dari Cina, Victoria Ko, ini adalah mantan mahasiswa saya, dan dulu bimbingan tugas akhir bersama dengan saya, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan banyak sekali teman-teman networking saya yang ada di Facebook, kemudian ada LinkedIn, terima kasih banyak. Bapak Ibu, kalau tadi Bapak Ibu perhatikan, itu satu deretan sertifikasi yang saya dengan istri saya, Ibu Permata, ambil. Itu kami ambil harus jauh-jauh itu. Pergi ke Amerika, kami invest, pertama kali saya invest di tahun 2015, itu 5.000 US dollar untuk ambil sertifikasi kami, GMT, John Maxwell Team Certified Coach, Speaker and Trainer. Dan diwajibkan pergi ke Amerika. Jadi 5.000 saja belum cukup, harus pergi ke Amerika. Dan kami berpikir investasi sebesar itu perlu kami lakukan untuk pertumbuhan pribadi kami. Setelah itu kami ingin juga menjadi bagian di dalam pertumbuhan komunitas sekitar dan para pemimpin lain. Oleh sebab itu, dengan sangat sukacita malam hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman, dan itu satu kehormatan. Setelah kami ambil yang 5.000 US dollar itu, waktu itu saya ingat dapat diskon $500 dari partner saya sebagai referral. Jadi saya bayar 4.500. Kemudian saya lihat ada beberapa program yang ditawarkan oleh John, juga berbeda dengan yang GMT sebagai sertifikasi dasar. Kemudian saya ambil untuk yang berikutnya di level mentorship. Mentorship saya bayar lagi $2.650. Kemudian setiap tahun harus bayar $500, dan itu untuk mempertahankan sertifikasinya. Selanjutnya, saya lihat juga John masih ada sertifikasi lain, yaitu DISC. DISC ini adalah satu sertifikasi untuk melakukan analisis terhadap kepribadian. Nah, saya ambil lagi itu, wajib ambil yang dasar GMT, kalau bukan GMT tidak bisa ambil ke DISC. Dan saya ambil dengan beliau, tambah lagi $500.
Dan kami punya kesempatan, puji Tuhan, 3 kali bisa pergi ke Amerika untuk bertemu dengan orang-orang kunci dari John dan John C. Maxwell sendiri. Dan kami belajar banyak. Kemudian pada tahun 2019, saya dengan istri saya tertarik juga untuk mengambil satu sertifikasi dari murid dan dulu menjadi presiden John Maxwell Foundation Leadership. Jadi kami ambil ke Atlanta di Georgia. Kami berangkat ke sana dan langsung bertemu dengan Tim Elmore, Dr. Tim Elmore dalam perusahaan mereka yaitu Growing Leaders. Nah, kami ambil di sana, jadi lengkaplah sertifikasi kami dari internasional cukup banyak. Dan yang lokal saya ada 2, yaitu Equip, satu lagi dari Dikti, yaitu sebagai dosen tersertifikasi. Nah, investasi besar ketika kita ingin mengembangkan diri, apalagi kalau kita ingin menjadi seorang profesional. Nah, saya dorong Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin menjadi seorang pribadi yang profesional, Bapak Ibu memang harus mengejar beberapa pelajaran penting dari orang-orang terbaik. Kenapa pilih John? Karena John ini adalah guru kepemimpinan terbaik di dunia selama 8 tahun berturut-turut. Sekarang para pengikutnya sudah mencapai 66 juta lebih. Dan ini angka yang sangat besar. Dan 66 juta lebih itu adalah mereka yang engage dengan John. Yang hanya kenal John itu tidak dihitung. Jadi Bapak Ibu, ini sedikit cerita. Dan sampai satu hari saya bersama dengan Dr. Hewan Gowinda Sibit. Beliau adalah presiden direktur sekaligus owner dari perusahaan Tekad Mandiri Citra dan Anugerah Panji Mandiri. Untuk Tekad Mandiri Citra berprofesi bergerak di bidang obat hewan dan kami sedang menuju kepada 1 triliun dalam 5 tahun ke depan. Dan sekarang proses itu sedang berlangsung dan pada tahun 2025 kami harapkan kami sudah bisa reach 1 triliun income kami. Dan harapannya adalah kami bisa melayani masyarakat secara khusus untuk obat hewan. Dan karena jumlah karyawan sangat besar di PT TMC ini dan PT Anugerah Panji Mandiri, akhirnya saya bergabung bersama dengan Dr. Hewan Gowinda Sibit untuk membantu membesarkan para pemimpin lokalnya. Setelah itu saya melihat ada kapasitas lebih dan saya diskusi dengan Pak Gowinda Sibit, akhirnya kami memutuskan untuk membangun satu entitas, yaitu Ganesha Kalpataru Satya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini logo di belakang saya. Ini adalah logo Ganesha Kalpataru Satya. Dan Ganesha Kalpataru Satya baru berdiri 1 tahun lebih, tepatnya pada tahun 2019. Mudah-mudahan kehadiran Ganesha Kalpataru Satya bisa memberikan inspirasi yang banyak pada Bapak Ibu, sahabat pemimpin, dimanapun Anda berada. Dan kami punya banyak sekali program-program yang free untuk bisa diikuti. Silakan saja browsing Ganesha Kalpataru Satya di YouTube, kemudian di Spotify, Impactful. Nanti kalau butuh linknya, nanti Mela bisa bantu. Dan kami juga posting setiap hari Selasa dan Jumat satu artikel pendek yang mungkin Bapak Ibu tidak sempat untuk membaca bukunya, biar saya yang membacakan bukunya dan saya bikin summary pendek untuk Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa bertumbuh bersama dengan Ganesha Kalpataru Satya supaya kita bisa menjadi seorang pemimpin yang sungguh menjadi impact besar bagi masyarakat Indonesia. Dan kami akan segera launching Indonesia Memimpin supaya setiap orang boleh mendapatkan panggilan dan menerima panggilan sebagai seorang pemimpin untuk di komunitas masing-masing, di keluarga masing-masing, setidaknya menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Dengan demikian, harapan kami Indonesia bisa memimpin dan Indonesia bisa menjadi salah satu bangsa yang dihormati karena kualitas kepemimpinan. Mari bersama dengan Ganesha Kalpataru Satya, kita sambut malam hari ini ada Ibu Permata yang akan menyampaikan satu materi yang kami sudah diskusikan cukup lama, yaitu Manage Yourself for Success. Nah, Ibu Permata nanti akan membicarakan secara ringkas, secara singkat, secara praktis 8 langkah bagaimana kita bisa menjadi seorang pribadi yang sukses. Saya kembalikan kepada Mela. Silakan Mela. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Sunjoyo untuk pengantarnya yang sangat memberikan motivasi kepada kita semua. Banyak sekali sertifikasi yang diambil oleh Pak Sunjoyo dan Ibu Permata untuk menolong para pemimpin.
Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga sudah sangat penasaran ya mengenai topik yang akan kita bahas malam hari ini mengenai manage yourself for success. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya serahkan kepada Ibu Permata untuk menyampaikan materinya hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Nah, yang pertama, Bapak Ibu dihimbau untuk mengubah username Zoom account Bapak Ibu dengan format nama, perusahaan atau instansi, dan lokasi Bapak Ibu saat ini. Nah, untuk memudahkan kita dalam berinteraksi dan agar kita bisa saling mengenal satu sama lain antar peserta pada malam hari ini. Nah, kemudian Bapak Ibu dihimbau untuk menonaktifkan mikrofon ketika sedang tidak berbicara. Nah, untuk video, Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengaktifkan videonya, kecuali jika di tempat Bapak Ibu koneksinya tidak stabil, maka videonya harap untuk dimatikan. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan fitur reactions pada Zoom jika Bapak Ibu setuju misalnya dengan pendapat Ibu Permata, atau misalnya nanti ketika sesi tanya jawab Bapak Ibu setuju dengan pendapat peserta yang lainnya. Nah, Bapak Ibu bisa manfaatkan fitur reaction pada Zoom. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti ada sesi tanya jawab, tapi setelah penyampaian materi dari Ibu Permata. Nah, jadi ketika Bapak Ibu di tengah-tengah penyampaian materi dari Ibu Permata ada pertanyaan nih atau ada yang ingin didiskusikan, nah silakan Bapak Ibu catat dulu, kemudian nanti di sesi tanya jawab pertanyaan tersebut atau hal yang ingin didiskusikan tersebut diajukan. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan lama-lama, langsung saja saya akan serahkan kepada Ibu Permata untuk menyampaikan materi kita hari ini, yaitu Manage Yourself for Success. Silakan Ibu Permata. Oke. Saya belum mendengar suara Ibu Permata. Bu Permata, videonya terhenti. Apakah Bapak Ibu juga di tempat Bapak Ibu juga sama? Oh, ternyata Ibu Permata terlempar keluar. Kita tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Oke. Oke, sebentar kita tunggu. Ibu Permata. Sambil menunggu Ibu Permata, saya mau sapa dulu. Ada Bu Rosemary. Selamat malam, Bu Ros. Masih di mute, Bu. Selamat malam Bu Mela, selamat malam Pak Sunjoyo, selamat malam Bu Dian, dan selamat malam Bapak Ibu lainnya. Sehat Bu? Sehat Mela. Makasih ya Bu, di sela-sela kesibukan Ibu masih mengikuti kegiatan malam hari ini. Mela. Iya Pak. Iya, sebentar Pak. Ya, ini Ibu terlempar keluar dan saya akan usahakan masuk kembali. Terima kasih. Oke, siap Pak. Oke, Bapak Ibu, saya mau sapa juga nih, ada Bu Jenny dari BCA. Selamat malam, Bu. Malam, Bu Mela. Gimana kabarnya, Bu? Oke, masih di kantor, Bu? Baru pulang. Baru pulang. Saya kira masih di kantor. Oke deh, siap-siap, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu Mela. Oke, saya juga mau sapa Pak Suryadi. Selamat malam, Pak Suryadi. Malam, Bu. Sudah lama tidak bertemu, Pak. Iya. Gimana kabarnya, Pak? Sehat, Pak? Sehat sih, baik. Alhamdulillah, sehat terus ya, Pak. Amin. Oke, makasih. Saya mau sapa juga Ibu Victoria. Selamat malam, Bu. Apakah masih putus-putus, Bu? Suaranya, Bu. Oke, baik. Tidak apa-apa.
Nah, Bapak Ibu. Oke, Ibu Permata sudah kembali, tapi coba saya mau sapa-sapa lagi ya, Bapak Ibu. Saya mau sapa Pak Albert. Selamat malam, Pak Albert. Pak Albert. Selamat malam, Bu Mela. Sehat, Pak? Sehat, semangat. Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya, Pak. Ya, sama-sama. Oke, saya mau sapa lagi dong. Pak Iketut Adi Purnama, selamat malam, Pak. Selamat malam, selamat malam. Selamat Pak? malam. Kalau saya mah semangat pagi terus, sehat banget, luar biasa. Wah, alhamdulillah. Halo Kalau Mela. kata Ibu, oke, sekarang Bu Permata sudah kembali lagi, Bapak Ibu. Saya terlihat jelas, Pak. Oh, jelas. Suara saya terdengar jelas juga. Clear, Terdengar jelas. Oke, baik. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada kendala dalam internet. Sekarang saya sudah pindah lokasi, pindah laptop semuanya juga. Jadi saya sudah siap untuk membagikan materi kepada Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Izinkan saya sebentar saja untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah satu kesempatan yang luar biasa bagi saya, didukung oleh Ganesha Kalpatarusatya, yang tadi sudah Bapak Ibu kenal pemimpinnya, yaitu Bapak Sunyoyo, yang tidak lain tidak bukan, beliau adalah suami saya sendiri. Dan juga saya berterima kasih kepada Mela yang sudah bekerja dengan begitu sangat keras dan kuat untuk mempersiapkan ini semua. Bahkan saya kalau boleh bilang, Mela ini seorang fighter gitu ya. Semuanya, hampir semuanya dikerjakan sendiri oleh tangannya Mela, 90%. Jadi saya ingin katakan bahwa keberhasilan program ini juga sebagian besar karena Mela. Dan tidak lupa juga saya ingin mengucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini adalah satu hal yang luar biasa karena bukan hanya dari Kota Bandung ataupun dari Jakarta saja, tetapi ternyata juga ada dari Jawa Timur, ada yang dari Malang, ada dari Surabaya, ada dari Tulung Agung, kemudian ada dari negara Cina, ada juga yang dari Medan, dari Jambi, dari Kalimantan, dan ada juga yang dari Belanda. Satu hal yang luar biasa bagi saya rasakan pada malam hari ini, pada petang hari ini, karena kita berkumpul pada malam hari ini untuk satu hal yang lebih baik yang akan kita lakukan di hari esok kita. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya memulai paparan saya pada sore hari ini, saya ingin Bapak Ibu untuk melihat sejenak kalender dan juga jam ya yang terdekat posisinya dengan Bapak Ibu. Apakah kalender itu kalender yang ada di meja atau di laptop Bapak Ibu atau di gadget Bapak Ibu, yang manapun juga yang paling dekat dengan Bapak Ibu posisinya. Kita sama-sama sepakati ya Bapak Ibu bahwa kalender, angka di kalender itu yang kita lihat itu adalah kalender dengan angka 13 Agustus 2021. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, kemudian kita juga melihat bahwa di jam kita menunjukkan pukul 19.21 atau 22 menit. Oke? Perbedaan menit itu hal yang biasa ya, ada 1-2 menit yang kelebihan atau kurang. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengatakan, ketika kita sudah ada di tanggal 13 Agustus 2021 di pukul 19.22 menit, itu artinya ini kita menghadapi sebuah fakta. Fakta apa? Bahwa kita sudah melewati 224 hari, 5.376 jam, 322.560 menit, dan ini angka yang spektakuler. 19 juta
353.600 detik yang sudah kita lewati di tahun 2021. Luar biasa ya Bapak Ibu perjalanan kita sebetulnya. It is not an easy thing. Ini bukan perjalanan atau hal yang mudah di 2021. Seluruh luka, perih, pedih sudah kita alami dalam hidup kita. Bahkan 10 jari kita ini tidak cukup untuk menghitung berapa banyak kita sudah kehilangan. Baik diri kita ataupun sahabat kita atau orang-orang yang kita kenal di sekitar kita. Rasanya 2021 ini kita lebih sering mendengar hal-hal yang menyedihkan ketimbang hal-hal yang menyenangkan. Sampai pada akhirnya kita merasa semua angan kita, semua harapan kita yang sudah kita susun, kita bangun sedikit demi sedikit. Seolah-olah itu semua hancur, harus runtuh. Sampai akhirnya kita hanya bisa mengatakan, ya sudahlah, saya pasrah. Saya pasrah pada kehendak Tuhan saja. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya. Bahkan tidak jarang kita mengatakan begini, ya sudahlah, yang penting kita bisa melewati hari demi hari, kita bisa melewati tahun 2021. Mudah-mudahan kita masih diberikan nafas kehidupan. Saya yakin banyak dari kita yang akhirnya memilih untuk membentuk satu penyerahan hidup kita kepada Ilahi. Di masa-masa kita yang semakin hari kita rasakan semakin sulit. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya katakan, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Ada tidak di antara Bapak Ibu yang pernah memunculkan pertanyaan seperti ini? Masih adakah hari esok untukku? Atau kita mungkin bertanya begini, masih adakah kesempatan atau ruang bagiku untuk menulis kembali kisah hidupku? Karena sebelum masa pandemi seolah-olah saya menulis banyak hal, menulis kisah kehidupan saya dengan indah. Tetapi ketika pandemi ini datang dalam kehidupan saya, kehidupan kita, seolah-olah apa yang kita sudah tuliskan dengan indah harus hancur. Dan kemudian dengan tertatih kita merasa bahwa bagaimana caranya saya harus menulis ulang ketika semua yang saya miliki seolah-olah terenggut. Semua yang saya miliki seolah-olah hancur. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga. Kita mungkin akan berpikir demikian. Masih adakah kesempatan bagiku untuk bisa mengalami yang namanya kesuksesan? Karena seringkali dari kita sudah terlalu lelah dengan yang namanya kehilangan. Apakah kehilangan orang yang kita sayangi? Ataukah kehilangan harta benda kita? Ataukah kehilangan kesempatan? Semuanya seolah-olah hilang. Seringkali kita bertanya, masih ada tidak kesempatan bagiku kelak untuk aku boleh mengalami kesuksesan? Nah, Bapak Ibu tolong renungkan 3 pertanyaan saya tadi. Kira-kira apa jawaban Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, di tangan saya ini ada sebuah buku. Ya, judulnya agak silau ya, judulnya Becoming. Oke. Nah, ini yang menulis adalah Michelle Obama. Buku ini edisi yang pertama saya dapatkan ketika saya berada di Atlanta, Amerika. Saya ingin membacakan isi buku ini, tetapi saya ingin juga Bapak Ibu membaca bersama-sama dengan saya, walaupun mungkin dalam hati atau kalau di mute di sana Bapak Ibu bisa keras asalkan tidak di unmute gitu ya. Saya akan share sebentar. Can you help me?
Ya, baik Bapak Ibu, kita sama-sama baca ya. Becoming isn't about arriving somewhere or achieving a certain aim. It's forward motion, a means of evolving, a way to reach continuously toward a better self. If you don't see that your story matters, chances are no one else will either. So even though it isn't always easy, it's important for you to find the strength to share your truth because the world needs to hear it. Ini bagian yang pertama. Becoming atau sedang menjadi atau sedang berproses. Ini bukan tentang bagaimana kita itu mencapai atau kita itu tiba di satu tujuan atau hanya sekadar kita itu meraih tujuan tertentu saja. Becoming ini bicara tentang perubahan atau pergerakan yang maju ke depan. A means of evolving, yang itu artinya kita harus berevolusi. Sebuah cara untuk meraih secara kontinus perubahan diri atau perbaikan diri ke depan yang tidak pernah berhenti. Jika Anda tidak melihat bahwa kisah hidup Anda itu penting, maka kesempatan orang lain akan melihat kisah hidup Anda penting pun akan menjadi tertutup. Apa maksud kalimat ini? Kalimat ini akan mengatakan begini, kalau kita tidak menganggap bahwa diri kita penting, maka orang lain pun akan menganggap diri Anda itu juga tidak penting. Ya. Jadi semua itu berpulang pada kita. Kalau kita menganggap diri kita ini tidak penting, maka orang lain pun akan menganggap kita tidak penting. So even though it is not always easy, jadi walaupun ini semua tidak mudah, penting bagi kita untuk menemukan kekuatan di dalam diri kita, untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran tentang diri kita. Kenapa? Karena dunia perlu untuk mendengarkannya. Halaman berikutnya. I was raised to be confident and see no limits. Saya dibesarkan untuk menjadi orang yang percaya diri dan melihat semua itu tanpa batas. To believe I could go after. Untuk percaya bahwa saya bisa melangkah lebih atau saya bisa berjalan jauh. If there's one thing I have learned in life, it's the power of using your own voice. Jika ada sesuatu yang saya bisa pelajari di dalam hidup ini, yaitu adalah sebuah kekuatan untuk menggunakan suara saya. There's power in allowing yourself to be known and heard, in owning your unique story. Ada kekuatan di dalam mengizinkan diri Anda untuk diketahui dan didengar. Dalam memiliki kisah yang unik dari diri kita. In using your authentic voice. Dalam menggunakan suara otentik Anda. And there's grace in being willing to know and hear others. Dan ada satu anugerah ketika kita mau untuk mengetahui dan juga mendengar orang lain. This, for me, is how we become. Inilah bagi saya bagaimana caranya kita berproses. Michelle Obama. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Michelle Obama ini ingin menitipkan sebuah pesan kepada kita. Yang pertama, kita tidak pernah boleh berhenti untuk bergerak maju. It is forward motion. Kemudian yang kedua, kita bukan hanya bergerak maju. Terkadang kita bergerak maju tapi hanya sebagai pengikut saja.
We just follow. Sementara tadi Michelle Obama mengatakan apa? Bahwa kita sebagai manusia sudah sepatutnya kita itu menjadi sosok yang otentik. Kenapa? Kita ini unik. Ilahi menciptakan kita unik adanya. So don't deny it. Jangan pernah menyangkali itu. Jangan pernah karena kita merasa bahwa saya tidak dilahirkan dari keluarga yang hebat, terpandang. Terlebih ketika masa pandemi ini kita turun sekali. Bahkan kita itu kalau dia anggap hidup kita mungkin seperti hancur. Dan kemudian kita ditekan dan sangat ditekan sehingga kita seolah-olah tidak berdaya. That's not about that. Michelle Obama tadi dengan jelas mengatakan, use your power dengan your own story. Tadi Michelle Obama juga mengatakan, kalau Anda tidak menganggap bahwa your own story is matter, kalau kisah hidup Anda itu tidak penting, Anda menganggap tidak penting, maka orang lain pun juga tidak akan menganggap kisah hidup Anda penting untuk disuarakan. Dan Michelle Obama juga menitipkan tadi di kalimat yang terakhir, bukan hanya kita yang menceritakan tentang diri kita dan kisah kita kepada orang lain, namun juga kita harus punya kebesaran hati untuk menerima anugerah ketika kita mau mendengar dari orang lain juga. Kenapa? Karena pada dasarnya, pada prinsipnya, hidup kita di dunia ini selalu akan berinteraksi dengan orang lain, dan interaksi itulah yang akan mengajak kita untuk mengalami proses pendewasaan hari demi hari. Sehingga kedewasaan kita bukan hanya kepada usia kita saja yang bertambah, namun pendewasaan kita pun seiring dengan usia kita. Sehingga kita menjadi sosok yang dewasa. Kalau orang Barat mengatakannya, not just a big boy atau a big girl, but a real man and a real woman. Jadi bukan hanya umur saja yang bertambah, tetapi pola pikir masih seperti anak-anak. Namun yang dibutuhkan oleh dunia ini adalah a real man and a real woman. But how? Tetapi gimana caranya? Ya kan? Nah, Bapak Ibu, tadi masih ingat ya ada 3 pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bapak Ibu, dan tadi yang sudah saya bacakan, yang kita baca bersama-sama, apa yang diucapkan oleh Michelle Obama. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya kita akan membentuk diri kita menjadi diri yang otentik? Bagaimana caranya kita berproses dalam pendewasaan kita? Terlalu sulit ya. Kalau kita punya pola pikir yang keliru memandang kehidupan. Nah, ini ada yang menarik dari pidato seorang Albertus Herwanta. Yuk, saya mau share lagi ya kepada Bapak Ibu. Nah, Albertus Herwanta mengatakan begini, ada 2 tipe manusia yang menjalani kehidupannya di dunia ini. Tipe yang pertama adalah manusia yang menjalankan kehidupannya untuk menghindari kematian. Oke? Sedangkan tipe yang kedua adalah manusia yang menjalankan kehidupannya agar dia terus hidup dan berproses. Beda nggak sih? Beda. Ya. Bedanya di mana? Yuk kita lihat lagi. Oke. Bapak Ibu, sebetulnya hidup itu hadiah kan? Bapak Ibu berkumpul dengan saya, dengan kami, Ganesha Kalpataru Satya, itu karena hadiah dari Tuhan sebentuk nafas kehidupan hingga detik ini. Betul ya Bapak Ibu? Nah, hadiah itu, kalau untuk orang tipe yang pertama, dia akan menganggap apa? Hadiah itu terlalu berat. Maka Bapak Ibu kalau lihat gambarnya di situ, ilustrasinya adalah, orang ini menganggap hidupnya sangat berat. Sehingga hadiah kehidupan yang diberikan oleh ilahi kepada kita, itu harus dengan tertatih-tatih harus dia seret. Itu artinya apa? Kita lihat. Tipe yang pertama akan memandang hidup sebagai sebuah penderitaan. Dan cenderung menggerakkan roda kehidupannya dengan sangat berat.
seolah hidup ini ditatap dengan pandangan kesengsaraan, ya kan? Nah, maka dia tarik begitu kuat gitu ya, begitu sengsara, seolah-olah bangun pagi itu sebuah malapetaka. Aduh, bangun lagi ya, aku harus kerja keras lagi, harus ini lagi, harus itu lagi. Kenapa? Karena dia memandang hidup itu sebagai sebuah penderitaan. Sementara yang kedua tidak. Hadiah itu dia dekap. Ya, kelihatan kan di gambarnya. Seolah-olah, ye, aku masih hidup hari ini, gitu kan. Terima kasih, gitu kan. Terima kasih kepada Tuhan masih memberikan aku nafas kehidupan. Maka tipe yang kedua akan memandang hidup sebagai sebuah potret, sebagai sebuah proses, dan memiliki alasan yang sangat kuat mengapa hidup itu harus mengalami berbagai peristiwa yang mendewasakan. Oke, Bapak Ibu, dua tipe manusia yang tadi saya paparkan, yang diutarakan oleh Albertus Herwanta, ini mengungkapkan dua tipe manusia, gitu ya. Nah, di situ kita belajar sebetulnya berproses itu adalah kebutuhan hidup manusia. Manusia perlu berproses. Bukan kematian yang dibutuhkan oleh manusia. Kita tidak bisa menampik ya, kendati kematian itu pasti akan tiba pada kita, maka itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari. We have to accept that. Ya, kita harus bisa menerima itu. Tetapi saya ingin tekankan, what we need is the process of life. Yang kita butuhkan adalah proses untuk menjalani hidup. Bukan kematian. Kita nggak usah pikirkan kematian. Kematian nanti akan datang dengan sendirinya. So why? Kenapa hidup itu kita harus pikirkan tentang kematiannya? Yang kita perlu pikirkan adalah prosesnya. Karena ketika kita berproses dalam hidup ini, kita akan sadari. Meski hidup ini sebetulnya berat, tetapi kita akan menikmatinya. Karena kita berproses. Nah, saya teringat pada satu ilustrasi tentang orang yang berenang. Orang yang berenang, supaya dia tidak mati, dia akan sangat kerja keras dan sangat kelelahan ketika dia harus mengarungi arus air yang deras. Tetapi kalau orang yang berenang, karena dia tahu bahwa kalau dia berenang dengan baik, meski untuk menyelamatkan diri, tetapi dia akan mengetahui bagaimana cara berenang untuk menyelamatkan hidupnya, dan dia akan belajar dari situ. Dan dia akan menikmati, bahkan dia bisa cerita kepada orang lain. Nanti kalau kamu menghadapi masalah ini, dengan arus air seperti ini, kamu caranya kayak gini ya nanti. Nah, itulah yang namanya berproses. Itu ilustrasinya. Sederhana ya Bapak Ibu. Bahwa orang yang berenang hanya untuk menghindari supaya dia tidak tenggelam, tidak mati, maka dia akan kerja keras. Gitu ya. Berenangnya akan setengah mati. Dan ketika tiba di daratan, dia akan sangat-sangat kelelahan. Tetapi kalau orang yang berenang itu karena dia ingin berproses, dia ingin belajar, mengarungi tantangan, maka ketika tiba di daratan, dia akan dengan sukacita bercerita kepada orang-orang yang dia temui, dan kemudian dia akan bercerita bagaimana pengalaman itu mendewasakan dirinya. Dan sudut pandangnya pun kemudian menjadi berubah lebih baik. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang proses kehidupan manusia, ini adalah satu hal yang tidak bisa kita lawan. Proses kehidupan manusia itu bertahap demi bertahap, dan ketika manusia berproses, itu tanpa kita sadari proses kehidupan kita itu selalu menuntun kita menjadi manusia yang lebih bijaksana. Nah, ada satu teori dari Abraham Maslow tentang kebutuhan manusia. Saya share lagi ya, Bapak Ibu. Nah, nih. Tolong dilihat dulu yang di segitiga ini ya, Bapak Ibu. Ini adalah teori Abraham Maslow, bicara tentang 5 tingkat kebutuhan hidup manusia. Awal manusia itu diyakini hanya membutuhkan sesuatu yang sifatnya physiological, yang sifatnya fisik saja. Bernafas, kemudian makan, minum, gitu ya. Kemudian seks, sleep, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah,
Kemudian yang tahapan berikutnya, setelah yang pertama, maka manusia itu membutuhkan sesuatu yang lebih tinggi lagi tingkatannya, yaitu yang namanya safety. Security of body, of employment, jadi punya pekerjaan tetap, gitu ya. Kemudian morality, family, kesehatan, ataupun properti. Jadi nggak cukup lagi hanya bisa makan, gitu ya, tapi juga bisa menabung supaya ada jaminan keselamatan, misalnya begitu. Nah, kemudian meningkat lagi, ada yang namanya love atau belonging. Di situ di dalamnya adalah biasanya ada friendship, family, sexual intimacy, misalnya gitu ya. Kemudian esteem, self-esteem, confidence, achievement, pencapaian-pencapaian, respect of others, respect by others. Penghormatan dari orang lain, dan kita juga menghormati orang lain. Dan kemudian yang kelima, ini bicara tentang self-actualization. Morality, creativity, spontaneous, gitu ya, problem solving, lack of prejudice, acceptance of facts. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan begini. Tadi Albertus Herwanta mengatakan bahwa ada dua tipe manusia. Tentu saya sangat berharap Bapak Ibu adalah tipe manusia yang kedua, ya kan? Yang memandang hidup ini untuk terus berproses. Nah, kalau kita lihat dari segitiga yang disampaikan oleh Abraham Maslow ini, kita semua mengawali dari yang bawah. Tetapi ketika kita berproses, tidak bisa kita pungkiri bahwa kita serta-merta membutuhkan kelima-limanya ini. Ini adalah kebutuhan. Ketika kita sudah tercukupi dari sisi kita bernafas, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa tidur dengan nyenyak. Maka dengan sendirinya, kebutuhan kita serta-merta lebih dari itu. Kita ingin yang namanya punya keluarga. Atau setidaknya orang yang disebut keluarga. Kalau ketika saya staying ya di Amerika, tidak semua orang punya keluarga, artinya tidak semua orang menikah kemudian punya anak dan seterusnya, tidak. Tetapi mereka misalnya punya orang-orang atau sekumpulan orang yang dianggap keluarga olehnya. Apakah di tempat kerjanya, biasanya ini kalau seperti orang-orang yang di kepolisian atau ada yang seperti di pemadam kebakaran dan sebagainya, itu mereka anggap itu adalah the family, gitu ya. Nah, kemudian meningkat kepada friendship, kemudian kepada respect. Dan yang paling atas itu bicara tentang self-actualization, di mana kita bisa mengaktualisasikan diri kita, memberikan pernyataan-pernyataan atas diri kita, atas apa yang ingin kita capai. Biasanya di situ kreativitas muncul. Kemudian di situ juga kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah. Di situ Bapak Ibu lihat ada problem solving. Bukan hanya itu, penerimaan terhadap fakta-fakta. Nah, di sini self actualization ini adalah proses ketika manusia itu sudah setahap lebih tinggi dan setapak lebih maju di dalam kehidupannya. Artinya, manusia di sini dituntut untuk berproses. Manusia di sini diajak untuk berproses. Melalui segitiga yang disampaikan oleh Abraham Maslow ini, Abraham Maslow tidak hanya bicara tentang kebutuhan manusia saja, tetapi dari segitiga ini kita sadari bahwa ketika manusia sudah mencapai kepada tahap yang dasar, dia akan cenderung untuk mencapai pada tahap yang berikutnya hingga tahap yang tertinggi. Dan ketika manusia selesai mencapai pada satu tahap tertentu, sebetulnya tanpa kita sadari, itu adalah sebuah kesuksesan. Ketika kita sudah bisa mencapai yang namanya kecukupan akan makan, kita biasanya cenderung untuk berusaha mencapai yang lain. Nggak cukup makan saja, kita kemudian cukuplah untuk bisa menabung. Ketika kita sudah bisa menabung, mulai kita lebih lebar lagi cakupan kita untuk punya lebih banyak teman, pendamping hidup misalnya. Dan kemudian di situ kita mulai mencari jati diri kita. Nah,
Jati diri kita mulai bisa terbentuk ketika kita mencapai pada tahapan ketiga, 4, dan kelima. Di situ kita mulai terbentuk yang namanya diri otentik kita. Dan disitulah kita bisa melihat keunikan diri kita dan kita bisa menyuarakan suara kita seperti yang dikatakan oleh Michelle Obama. Bapak Ibu ingat, setiap manusia menginginkan kesuksesan, gitu ya. Tidak ada satu kehidupan yang lebih indah dari satu peristiwa, di mana ketika kesuksesan hadir dalam kehidupan kita sendiri, dan kita pun bisa membantu orang lain untuk menemukan kesuksesan hidupnya. Berproses merupakan jembatan bagi kita untuk meraih kesuksesan yang kita harapkan. Bukan kesuksesan yang dibentuk oleh orang lain, bukan kesuksesan yang diciptakan oleh orang lain atau dipengaruhi oleh orang lain. Nah, kita sama-sama lihat apa sih kesuksesan itu, gitu ya, sebenarnya. Saya suka sekali kesuksesan yang dimaknai oleh John Maxwell, yang tadi namanya sudah disebut-sebut oleh Pak Sunjoyo ya. Ini mentor saya. Ketika saya di Orlando, beliau mengatakannya begini, success is knowing your purpose in life. Sukses itu adalah apa? Mengetahui tujuan hidup Anda. Link ya dengan yang dikatakan oleh Michelle Obama tadi. Your voice, your authentic self. Ya. Sukses itu adalah growing to reach your maximum potential. Sukses itu adalah bertumbuh untuk mencapai diri Anda yang maksimum. Potensi diri Anda yang maksimum. Match ya dengan yang dikatakan oleh Abraham Maslow tadi. Yang tertinggi self-actualization. Di mana di situ ada kreativitas yang muncul. Kita mampu menyelesaikan masalah. Bukankah ketika kita berhasil menyelesaikan satu masalah, sebetulnya di situ kita sudah mengalami kesuksesan. Ya kan? Nah, dan kemudian sukses adalah sowing seeds that benefit others. Menaburkan benih yang akan memberikan keuntungan juga bagi orang lain. Maka Bapak Ibu harus hati-hati juga menetapkan kata sukses dalam hidup Bapak Ibu. Ketika kita berproses, hati-hati juga dengan kata sukses. Kalau semua hanya untuk kepentingan diri kita, tolong dievaluasi lagi. Karena sebetulnya sukses itu juga kita harus menyeret orang lain. Membawa orang lain, mengajak orang lain untuk sama-sama sukses. Jangan kita sukses, orang lain tidak sukses. That's not about that. Hidup itu tidak seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, kalimat terakhir John mengatakan, the picture of a success isn't the same for any two people. Gambaran dari sukses itu tidak pernah sama bagi dua orang bahkan lebih. Artinya apa? Tadi saya sudah katakan bahwa sukses itu kita yang membentuk, bukan dibentuk oleh orang lain, bukan diciptakan oleh orang lain, ataupun juga dipengaruhi oleh orang lain. Kesuksesan Anda itu adalah Anda sendiri yang membentuknya, Anda sendiri yang memilihnya. Kesuksesan Anda akan diletakkan seperti apa, akan dibentuk seperti apa. Bapak Ibu, tadi saya sudah mengatakan di awal, setiap hari seharusnya kita setahap lebih tinggi dan setapak lebih maju. Tidak ada orang yang bisa begitu saja meraih kesuksesan. Kesuksesan itu harus dipupuk, kesuksesan itu harus diperjuangkan. Kesuksesan itu tidak serta-merta datang dengan sendirinya. Kita harus berkorban untuk meraih yang namanya kesuksesan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, gimana caranya? Saya sekarang sudah tahu arti kesuksesan itu apa. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu ada yang keliru, ada yang kurang tepat memandang kesuksesan selama ini. Ketika Bapak Ibu malam ini, petang hari ini, Bapak Ibu sudah menyadari, oh ya, ternyata kesuksesan seperti itu. Saya juga harus menyeret orang lain, misalnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita meraih kesuksesan? Ada 8 langkah untuk kita bisa meraih kesuksesan. Yuk kita lihat ya 8 langkahnya. Oke. Ada satu kalimat yang mengatakan begini.
Orang yang mengelola dirinya tidak dilahirkan, namun mereka harus mengembangkan kebiasaan sehat. Ingat ya Bapak Ibu, untuk sukses kita harus mengembangkan kebiasaan sehat yang kemudian membantu mereka untuk tetap teratur. Jadi meskipun Anda pikir Anda adalah orang yang sangat tidak teratur, Anda dapat belajar menjadi teratur. Dari merencanakan berbagai hal, mencatat, hingga membuang hal-hal yang tidak perlu, dan sebagainya, maka kita ini mau belajar dan berlatih. Yuk, kita lihat 8 langkah. Yang pertama, kebiasaan untuk bagaimana caranya kita mengelola kehidupan kita supaya kita bisa sukses. Satu, yang pertama adalah tuliskan segalanya. Kita punya rencana dalam hidup kita, tuliskan. Kita ingin melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk mewujudkan kesuksesan, tuliskan. Jangan coba mengingat sesuatu. Ya. Anda harus coba menuliskan semuanya. Jangan abaikan kekuatan menulis. Saya teringat ketika saya mengawali perkawinan dengan suami saya 2007. 2008 saya menuliskan sesuatu. Dan kemudian rasanya di sini kalau tadi ada participants, ada peserta yang namanya Yonda. Ini adalah orang yang pernah saya ceritakan tentang kisah ini. Saya nggak tahu Yonda masih ingat nggak? Mudah-mudahan Yonda masih ingat. Karena saya ceritanya sama Yonda waktu itu di angkot, gitu ya. Nah, saya menuliskan tahun 2008 sebuah tulisan. Saya ingin punya tabungan jumlahnya sekian. Saya ingin pergi ke luar negeri. Waktu itu saya tidak menyebutkan luar negerinya mana, gitu. Hanya saya menyebutkan saya ingin pergi ke luar negeri. Saya ingin ini, saya ingin itu. Saya mengupayakan, saya mau berjuang. Nah, saya lupa di mana tulisan itu saya letakkan. Setelah itu, saya masukkan saja ke lemari, tapi saya nggak tahu saya selipkan di mana, gitu ya. Nah, setelah itu, saya cerita, saya ketemu dengan Yonda ini, kemudian saya cerita. Gitu. Itu setelah beberapa tahun kemudian, saya mulai berkenalan dengan sosok yang namanya Yonda ini 2010. Saya menuliskan itu 2008. Saya mulai kenalan 2010, dan kemudian saya sering pergi dengan Yonda ini 2011-2012. Nah, ketika itu 2012, artinya 4 tahun kemudian saya menemukan kembali tulisan saya itu. Dan Bapak Ibu percaya, 50% apa yang saya tuliskan itu terwujud semuanya. Ya. Maka jangan abaikan apa yang Bapak Ibu pikirkan, tuliskan. Karena ketika Bapak Ibu menuliskan, itulah Bapak Ibu seperti membuat sebuah prasasti dalam kehidupan Bapak Ibu. Itu yang akan terukir. Oke. Nah, yang kedua, buat jadwal dan tenggat waktu. Orang yang mengorganisir tidak membuang waktu. Mereka menyadari bahwa menjaga hal-hal tetap teratur sejalan dengan tetap produktif. Mereka menetapkan tujuan. Apa yang kita tuliskan? Buat jadwal, buat tenggat waktu. Buat deadline-nya. Kapan ini akan tercapai? Kapan Bapak Ibu ingin mewujudkan itu? Yang ketiga, jangan menunda-nunda. Do it now. Ya. Berusaha menyelesaikan sesuatu. Jangan pakai alasan pandemi. Aduh, ini kan masih pandemi. No. Justru ketika pandemi, ada orang yang mengatakan bahwa pada saat pandemi ini, seolah-olah dunia ini melambat. Padahal sebetulnya nggak melambat juga, waktunya tetap 24 jam kok. Ya. Oleh sebab itu, jangan ditunda. Sekecil apapun, tolong hargai. Hargai upaya Anda sendiri. Meskipun kalau kemarin kita menangis dan hari ini tersenyum, kita bisa tersenyum, hargai senyuman Anda ini. Bapak Ibu, bulan Juli kemarin saya begitu hancur-hancuran. Kenapa? Satu persatu orang terdekat saya itu meninggal. Ya. Dari mulai kakak ipar saya, kakak angkat saya, orang tua dari sahabat saya, dua-duanya meninggal. Belum lagi yang lain-lain, semua menghilang dari hidup saya. Sampai akhirnya saya mengatakan kepada diri saya, begitu tanggal 1 Agustus, saya mau berusaha untuk tersenyum. Saya lelah menangis. Dan saya mencoba menemukan langkah baru, menapaki langkah baru. Saya nggak mau menunda. Karena saya tahu, pandemi ini bukan alasan bagi saya untuk menunda.
Tetapi pandemi ini bagi saya adalah sebuah big reason, alasan besar bagi saya. Untuk apa? Untuk melangkah maju, untuk menata ulang kembali kehidupan saya yang keliru di waktu-waktu yang lalu. Yang keempat, berikan rumah untuk segalanya. Anda akan mudah tersesat jika tidak punya rumah. Menjaga hidup Anda tetap teratur berarti menempatkan segala hal di tempat yang semestinya. Saya kasih tanda petik tentang rumah ya Bapak Ibu. Apa makna rumah? Ini maksudnya adalah tempat. Dari tuliskan segalanya, buat tenggat waktu atau jadwal dan jangan menunda-nunda. Berikan rumah, artinya gini. Kalau seandainya Bapak Ibu punya masalah, punya persoalan untuk meraih kesuksesan, jangan pendam sendiri. Kalau Bapak Ibu yakinkan bahwa Bapak Ibu bisa menyelesaikan sendiri, silahkan. Tetapi kalau Bapak Ibu punya persoalan tidak bisa menyelesaikannya sendiri, cari orang terdekat yang Bapak Ibu percaya. Apakah sahabat, ataukah saudara, atau keluarga inti, atau coach, atau mentor, yang Bapak Ibu yakini bisa menjadi tempat atau menjadi rumah untuk Bapak Ibu tetap bisa mewujudkan kesuksesan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu punya keraguan terhadap kesuksesan yang ingin Bapak Ibu raih. Oke. Berikutnya, yang kelima. Declutter secara teratur. Apa yang harus declutter? Declutter itu dibuang gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, hal-hal yang tidak tetap teratur dengan sendirinya. Hal-hal tidak tetap teratur dengan sendirinya. Itu perlu ditata ulang secara terus-menerus dan konsisten. Biasanya declutter itu dipakai untuk barang. Tetapi dalam hidup kita, ternyata kalau kita mau sadari banyak loh yang harus dilakukan declutter dalam hidup kita. Apakah itu teman yang, maaf ya, toksik bagi kita. Teman yang lebih banyak negatifnya, mengatakan hal-hal negatif tentang kita. Mungkin harus dikeluarkan. Kita nggak perlu membenci, hanya kita perlu keluarkan. Ya. Karena dia hanya akan memberi ruang yang buruk kepada kehidupan kita. Atau declutter kepada aktivitas-aktivitas yang tidak semestinya kita lakukan. Terlalu banyak misalnya kita nonton gosip, maaf ya, gitu. Kita nggak kenal kok siapa yang digosipin, sudahlah, nggak perlu. Lebih baik kita habiskan waktu untuk membaca, ya kan? Coba untuk membereskan hal-hal yang lain yang mungkin itu bisa menjadi satu jembatan bagi kita untuk melakukan hal yang lebih baik dan semakin mendekatkan kita kepada kesuksesan. Yang keenam, simpan hanya apa yang Anda butuhkan. Menyangkut pada declutter tadi ya, setelah kita declutter, akhirnya kita akan ketemu kok apa yang patut kita simpan. Termasuk misalnya pertemanan, termasuk misalnya aktivitas-aktivitas. Kadang-kadang kita punya jutaan aktivitas, ternyata nggak semuanya itu perlu kita lakukan. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Karena itu dulu terjadi pada diri saya. Dulu itu saya termasuk orang yes person gitu ya. Apa-apa iya gitu. Tapi kemudian saya pikir-pikir kok waktu saya terlalu banyak ya saya berikan kepada orang lain. Sementara saya sendiri kehilangan hidup saya. Nah, makanya di sini saya belajar simpan hanya apa yang saya butuhkan. Yang ketujuh, jauhi bargains. Apa yang dimaksud jauhi bargains? Bargains itu biasanya sih untuk barang gitu ya. Kalau kita pergi ke swalayan gitu ya, sale banyak sekali, merek tertentu sale-nya sampai 70% misalnya gitu. Nah, sekarang kita harus sadar, ternyata bukan hanya barang saja, kita banyak sekali dapat tawaran-tawaran. Tawaran apa? Yuk ikut ini, yuk ikut ini gitu. Seolah-olah tawaran itu semuanya menggiurkan. Padahal sebetulnya itu hanya akan menyita waktu kita dan menjauhkan kita pada konsentrasi kesuksesan kita. Begitu banyak orang menawarkan, yuk ikut program ini biar kamu sukses, yuk ikut ini biar kamu sukses. Tidak ada yang salah sebetulnya dari program-program yang ditawarkan, selama itu baik. Tetapi tidak semuanya cocok untuk kita. Kalau memang tidak cocok untuk kita harus berani say no. Ambillah yang cocok saja dengan kita. Kalau memang faktanya kita berada di ruang itu dan kita bisa berkembang di dalamnya. Dan yang terakhir, mendelegasikan tanggung jawab. Bapak Ibu tidak semuanya ya, dalam kehidupan kita ini harus kita pikul sendiri. Sudah beberapa minggu ini saya mendelegasikan tugas kepada orang lain.
Kenapa? Ketika pekerjaan saya semakin lama semakin menumpuk dan semakin banyak, maka saya harus mendelegasikan tugas tanggung jawab saya kepada orang lain. Karena saya bukan one man show atau one woman show gitu ya. Saya bukan orang yang bisa dalam segalanya. Saya harus fokus kepada apa yang ingin saya raih. Saya harus fokus kepada kesuksesan mana yang ingin saya raih. Oleh sebab itu saya harus berani mendelegasikan tanggung jawab saya kepada orang lain. Bapak Ibu, saya ingin menutup perbincangan kita pada hari ini dengan kalimat begini. Izinkan orang-orang di sekitar kita mengalami kesuksesan seperti yang kita alami melalui hati kita yang tulus. Setiap manusia menuliskan kisahnya masing-masing. Oleh karenanya, biarkanlah hati kita, melalui hati kita yang sederhana, kita mampu membuat orang lain menuliskan kisah hidupnya yang indah, yang akan dia jadikan sebagai satu potret diri dalam mengukir keteladanan dalam hidupnya. Tidak ada manusia yang lahir di dunia ini dengan kemampuan untuk mengelola diri dengan mahir. Itu semua harus diperjuangkan. Jika Bapak Ibu ingin meraih kesuksesan, maka Bapak Ibu harus memperjuangkannya. Dan harus kita berkenan untuk sekuat tenaga bekerja untuk meraih kesuksesan itu. Saya ingin membacakan satu kalimat dari Michelle Obama lagi, masih di dalam buku Becoming. Becoming is never giving up on the idea. Menjadi atau berproses tidak hanya sekedar berhenti pada ide saja. That there's more growing to be done. Ada lebih lagi pertumbuhan yang harus dilakukan. Maka Bapak Ibu tadi sudah melihat ada 8 langkah untuk bisa menyongsong kesuksesan. Dan kesuksesan tidak cukup pada ide saja. Bapak Ibu harus memperjuangkan untuk meraih kesuksesan yang Bapak Ibu kehendaki. Terima kasih, sekian dari saya. Silakan Mela. Baik, terima kasih Bu Permata untuk penyampaian materi yang sangat-sangat membuat kita semua terkesan. Nah, Bapak Ibu, sebentar saya cek Pak Sunjoyo, apakah Pak Sunjoyo masih ada di room ini? Oke, Pak Sunjoyo sepertinya, ternyata Pak Sunjoyo sudah hadir kembali. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Pak Sunjoyo terlebih dahulu. Langsung saja saya serahkan kepada Pak Sunjoyo. Silakan, Pak. Terima kasih, Mela. Bapak Ibu, saya terpaksa berbagi screen bersama dengan Ibu Permata. Sebenarnya kami punya 2 tempat, tetapi terpaksa lari sana lari sini karena tadi ada yang terlempar begitu. Bapak Ibu, kalau tadi Ibu Permata sudah sharing bagaimana kita manage ourselves for success. Nah, ada 8 langkah yang sangat praktis. Siapa tahu program GKS ini dapat membantu Bapak Ibu. Tadi saya di bagian depan sudah menceritakan ketika kami belajar dan ingin menjadi seorang coach, seorang yang dapat membantu banyak orang, kami investasi begitu besar. Saya ingat-ingat kalau saya hitung-hitung itu gaji saya 3 tahun dan tidak boleh dipakai yang lain, hanya untuk belajar, dan itu diserahkan untuk membangun kompetensi kami sebagai seorang coach trainer. Dan itu sebab ketika saya bisa bersentuhan dengan banyak perusahaan dan organisasi, orang-orang sering bertanya, Pak Sunjoyo kok bisa bergabung dengan mereka dan sangat-sangat banyak klien Bapak. Ya, tapi mereka tidak pernah tahu tentang yang namanya investasi yang besar itu. Izinkan saya untuk berbagi beberapa program Ganesha Kalpataru Satya yang mudah-mudahan cocok dengan Bapak Ibu. Kalau tidak cocok, tidak perlu diambil. Kalau cocok, Bapak Ibu merasa bahwa ini program yang akan menolong kami. Nah, saya ingin berbagi program-program ini supaya Bapak Ibu bisa melihatnya dan mudah-mudahan bisa menolong Bapak Ibu
untuk menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Bapak Ibu, karena kita bicara tentang pengembangan kepemimpinan, maka kita perlu juga memikirkan bagaimana kita bisa memimpin diri sendiri dengan baik. Ibu Permata punya satu program disebut dengan Self Management Consultant Certification. Atau nanti kalau Bapak Ibu dapat sertifikasinya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikasi yang logonya yang warna kuning di sebelah kanan atas itu. Nama sertifikasinya adalah Certified Self Management Consultant. Jadi kami ingin dorong Bapak Ibu untuk menjadi seorang konsultan yang akan dipimpin dan dipandu sendiri oleh Ibu Permata. Ibu Permata akan sampaikan selama 3 hari, dan 3 hari ini masing-masing hari itu akan makan waktu sekitar 2,5 jam. Dan Bapak Ibu bisa belajar. Nah, dari 3 hari, kemudian nanti akan dikawal oleh Ibu Permata sebulan sekali selama 3 tahun untuk mentorship, 1 kali mentorship 1 jam. Dan itu free setelah Bapak Ibu bergabung. Dan harga fair value-nya sebenarnya sekitar 5 juta, tetapi sekarang kami tawarkan dengan harga 599.000 plus nanti kalau ada Bapak Ibu ingin certified tinggal tambah 100.000 saja. Nah, untuk malam hari ini karena Bapak Ibu bergabung bersama dengan kami, maka kami tawarkan dengan harga 499.000. Feel free untuk bergabung. Nanti kalau Bapak Ibu ingin certified, Bapak Ibu tinggal tambahkan 100.000 dari sana. Ada 5 poin yang akan dipelajari di dalam self management. Bapak Ibu bisa lihat daftarnya ada di sisi sebelah kanan, Professional Development Common hingga Live Your Value. Dan penawaran kami hanya valid hingga tanggal 27. Sebagai catatan, pada bulan September mendatang, harga sertifikasi ini akan kami naikkan menjadi 999.000. Jadi mungkin ini adalah kesempatan yang baik Bapak Ibu bisa mendapatkannya. Kemudian pertanyaannya adalah ketika saya bergabung, apa yang saya dapatkan? Selain tadi materi yang Bapak Ibu dapatkan 5, maka Bapak Ibu akan dikirimkan printed full color. Untuk di Indonesia, kami akan kirimkan free. Tapi kalau luar negeri, maaf sekali, kelihatannya pengiriman harus kami charge-kan kepada partisipan. Kemudian yang kedua, tadi saya katakan ada mentorship, self management mentorship selama 3 tahun, 1 bulan 1 kali. Dan itu ada harganya, Bapak Ibu lihat di sebelah kanan. Kemudian ada recording videos yang kami akan berikan linknya, Bapak Ibu bisa tonton kembali jika tidak sempat untuk mengikuti materi dari Ibu atau tidak sempat mengikuti mentorship, Bapak Ibu akan mendapat link video itu untuk Bapak Ibu tonton dan pelajari, sehingga Bapak Ibu tidak pernah ketinggalan. Kemudian ada certified dan logo, dan private Facebook and WhatsApp group. Dan ini hanya untuk mereka yang tersertifikasi. Dan Bapak Ibu bisa lihat itu total angkanya ada 30 juta yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari sertifikasi ini. Tapi kami hanya tawarkan dengan angka 499.000. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya bersama tim, ada Pak Fundianto, beliau dulu mantan dosen di Psikologi Maranatha, beliau sekarang menjadi pengusaha di Semarang, dan sangat sukses. Kemudian ada juga alumni dari Maranatha, beliau mengambil 2 program master, Randy Johannes, bersama dengan saya, akan memandu Certified DISC Leadership Practitioner. Fair value-nya adalah 10 juta. Sekarang ini kami tawarkan dengan angka 2.999.000. Dan September nanti akan kami naikkan menjadi angka 5 juta, kurang 1.000. Kemudian Bapak Ibu akan belajar cukup banyak manfaat dari sertifikasi ini. Jarang sekali sertifikasi DISC itu diberikan begitu lengkap. Biasanya orang hanya berikan dari nomor 1, DISC assessment, hingga sampai hiring saja, yang lain tidak. Tapi kami tambahkan untuk connecting, leading, team work. Dan assessment-nya kami ajarkan bagaimana untuk sampai mengisi tabel dan untuk melakukan interpretasi. Nah, seringkali kawan-kawan saya sudah perhatikan yang ikut di beberapa sertifikasi, mereka seringkali DISC-nya itu hanya diberikan dalam bentuk soft copy dan mereka isi tiba-tiba keluar dan mereka tidak tahu bagaimana untuk melakukan tabulasi, melakukan yang disebut dengan scoring dan sebagainya. Kita ajarkan dari awal sampai akhir. Nah, untuk malam ini Bapak Ibu kami berikan tarif yang sangat terjangkau dengan harga 2,699.
Tapi tetap validnya hanya tanggal 27. Kalau Bapak Ibu merasa ini adalah program yang cocok untuk Bapak Ibu berkembang, kami undang Bapak Ibu untuk bergabung. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah punya sertifikasi DISC, kami juga berikan peluang untuk itu. Bapak Ibu cukup membayar 2 juta kurang dari 1.000. Dan bisa bergabung bersama dengan kami. Sehingga menjadi double certified untuk DISC. It's okay. Dan manfaatnya, Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya Bapak Ibu mendapatkan manfaat sekitar 53 juta, tetapi kami akan tawarkan dengan harga 2.690.000. Bapak Ibu, kita akan lihat lagi satu sertifikasi yang kami tawarkan, yaitu Your Success Number. Your Success Number ini berdasarkan satu research yang sangat dalam oleh Profesor Dr. Oliver Tan, PhD. Beliau sudah melakukan riset lebih dari 1 juta sampel dan akurasinya mencapai 90-95%. Bagaimana melakukan analisis terhadap setiap orang dengan tanggal lahir internasional, dan kita bisa tahu profesi apa dan bisnis apa yang harus dikerjakan. Bapak Ibu seringkali melihat bahwa ada orang-orang tertentu ketika mereka bekerja dengan sangat keras, mereka mengalami satu persoalan, yaitu kok pekerjaan mereka itu tidak memberikan manfaat yang besar pada mereka. Padahal mereka sudah investasikan waktu, bahkan belajar studi S1, S2, S3 di bidang yang sama. Kadang-kadang apa yang kita sedang kerjakan itu memang berlawanan dengan kita. Nah, dengan alat ini kita bisa lihat mana profesi, mana bisnis yang cocok untuk kita, yang tidak boleh kita lakukan juga tidak akan muncul di sana. Sehingga Bapak Ibu tidak salah ketika menjalankan kehidupan. Karena kita tidak tahu seringkali kita melakukan uji coba. Hidup ini bukan untuk percobaan, hidup ini realitas. Itu sebab saya undang Bapak Ibu untuk kita pikirkan sama-sama, menolong diri, menolong orang lain sebagai seorang master di Your Success Number Certified Master. Tetap harga yang sebenarnya ada 10 juta fair value-nya, kami tawarkan saat ini dengan angka 3,999. Plus nanti ada sertifikasinya, dan nanti September akan naik menjadi 4.999. Kemudian untuk malam ini, Bapak Ibu yang hadir, kami berikan dengan special price 3,599, tapi hanya valid hingga tanggal 27. Silakan Bapak Ibu nanti setelah selesai, Bapak Ibu bisa hubungi Mela. Dan ini adalah manfaat yang Bapak Ibu bisa dapatkan, dan nilainya sekitar 58 juta, dan kami tawarkan hanya dengan angka 2,699. Lalu bagaimana kalau Bapak Ibu lihat, programnya bagus-bagus. Kalau demikian saya ingin ambil bundling. Jika Bapak Ibu ingin ambil bundling, sertifikasi Ibu Permata, Certified Self-Management Consultant, plus Certified DISC Leadership Practitioner, itu kami bundling yang harusnya 3,598, kami bundling dengan harga 2,44 saja. Silakan Bapak Ibu, tapi tetap validnya hingga tanggal 27. Bagaimana kalau Bapak Ibu ingin ambil yang Certified Self-Management Consultant plus Your Success Number Certified Master? Kami bundling dengan harga 3,699 yang harusnya 4,598. Bagaimana kalau Bapak Ibu ambil bundling yang Your Success Number plus yang Certified DISC Leadership Practitioner? Kami tawarkan kepada Bapak Ibu dengan harga 5,699. Dan yang terakhir, bagaimana kalau Bapak Ibu ingin bundling semua? Ingin ambil tiga-tiganya nih? Oke, kami tawarkan dengan angka yang sangat spektakuler, yaitu dengan angka, nah saya salah tulis di situ, yang dengan angka 5,999. Oke, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa ambil program kita kalau Bapak Ibu merasa itu cocok. Terima kasih Bapak Ibu, dan sangat senang Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan kami. Dan ada satu quote yang ingin saya berikan sebelum saya serahkan kepada Ibu Mela. Grow yourself, grow your teams, grow your organization, and then become a significant leaders. Thank you. Terima kasih Mela. Oke, baik. Terima kasih Pak Sunjoyo untuk yang sudah menyampaikan program-program dari GKS. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mungkin ada yang penasaran nih program ini tuh seperti apa ya. Nah, Bapak Ibu bisa hubungi saya, nanti saya akan bantu jelaskan mengenai masing-masing dari program tersebut. Nah, Bapak Ibu,
Sekarang saya akan menuju ke sesi tanya jawab. Nah, pada sesi tanya jawab ini, silakan Bapak Ibu untuk raise hand terlebih dahulu. Kemudian jika di tempat Bapak Ibu koneksinya stabil, silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu boleh mengaktifkan audio, kemudian Bapak Ibu perkenalkan nama, dari mana, dan lokasi Bapak Ibu saat ini di mana, kemudian Bapak Ibu langsung ajukan pertanyaan. Nah, sebelumnya tadi saya sempat melihat Ibu Teni sudah raise hand. Nah, saya ingin memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Teni untuk mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan. Apakah Bu Teni masih bersama kita di room ini? Ibu Teni Kristina masih ada di sini ya Bu? Oke, baik. Kalau begitu kita beri kesempatan dulu kepada yang lain. Silakan bagi Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja raise hand. Oke, saya belum. Oke, belum ada yang bertanya ini ya. Dan saya tunggu beberapa saat lagi. Oke, ini ada dari Ibu Noni. Ibu Permata izin bertanya via SMS. Jika kita sudah berupaya untuk melakukan 8 langkah tadi dan sudah berdoa juga, namun waktu belum indah pada waktunya. Nah, langsung saja dijawab mungkin ya, Bu? Oke. Baik, saya baca ulang lagi ya. Jika kita sudah berupaya untuk melakukan 8 langkah tadi dan sudah berdoa juga, namun waktu belum indah pada waktunya. Oke. Ini Noni, ini ke Bu Noni sebetulnya ya. Saya biasanya manggilnya Noni. Noni ini teman saya. Gini nih. Kita memang tidak bisa punya kontrol terhadap isi dunia ini sebetulnya. Tetapi saya selalu punya keyakinan bahwa manusia itu akan menemukan kesuksesannya. Kalau misalkan 8 langkah tadi yang sudah kita lakukan itu sudah kita upayakan semaksimal mungkin kita perlu mundur lagi ke belakang. Apakah kesuksesan yang ingin kita raih itu, betulkah itu kesuksesan yang keluar dari diri kita? Kalau tadi bahasanya Michelle Obama itu, apakah itu otentiknya? Jangan-jangan ada selipan kesuksesan orang lain dalam diri kita. Saya mau fair aja ya sama Bapak Ibu sekalian di sini. Tanpa saya mengurangi rasa hormat saya kepada orang tua saya, terutama kepada ibu saya yang melahirkan saya. Ibu saya itu sudah lama menitipkan kesuksesan kepada diri saya, yaitu untuk menjadi seorang pengacara. Bertahun-tahun saya pikir itu adalah impian saya, dan saya berusaha melihat bahwa saya harus jadi pengacara yang sukses. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat tadi yang dibacakan oleh Saudari Mela ataupun yang diungkapkan oleh Pak Sunjoyo tadi ketika bicara tentang program, ada tidak di situ kesuksesan, bukan kesuksesan, ada tidak label tentang pengacara dalam diri saya? Enggak. Kenapa? Karena itu bukan kesuksesan yang keluar dari diri saya.
Pak Ketut jangan marah ya Pak ya, ini kita sama-sama SH, sama-sama M-Hum gitu ya Pak ya. Tapi kalau Bapak sesuai dengan jalur, saya agak ini Pak, pembelot gitu ya. Nah, kalau hukumnya sih saya masih ingat kok Pak, tapi profesinya itu saya membelot Pak. Gitu. Kalau Pak Ketut ini kan sampai jadi komandan, beliau doktor gitu ya dalam bidang hukum. Kalau saya waktu mau meneruskan S3 lagi mikir lagi gitu, saya mau ngambil apa ya? Kalau hukum nanti malah terjebak lagi saya, gitu kan? Nah, di situ saya menyadari gitu loh bahwa ternyata menjadi pengacara atau menjadi orang hukum itu adalah impian, kesuksesan ibu saya, bukan saya. Maka setelah itu saya meruntuhkan dulu kesuksesan yang dititipkan oleh orang lain, dalam tanda kutip adalah ibu saya, dan kemudian saya membangun lagi kesuksesan yang saya mau, yang saya inginkan, yang betul-betul it is me. Inilah kesuksesan versinya Permata. Bukan kesuksesan versi maminya Permata. Gitu. Nah, jadi kalau menurut saya, untuk Noni, bisa saja, dan itu terjadi pada diri saya, kenapa saya sudah melakukan 8 langkah sekalipun, tetapi saya juga belum menemukan kesuksesan, ternyata bisa saja impian kesuksesan itu bukan tentang diri saya. Kalau bahasanya Michelle Obama, it's not your own voice. It's not your authentic self. Nah gitu. Gitu Noni. Kira-kira menjawab tidak, Nih? Terima kasih, Bu Permata. Cuman satu hal ingin saya tanyakan kembali. Ini Silakan, misalnya kita sudah punya impiannya itu sesuai dengan impian saya misalnya. Bukan impian orang lain yang dititipkan. Namun dalam hidup itu sebagai manusia seringkali tidak sempurna begitu ya. Tapi hambatan-hambatan itu yang bisa akhirnya menghambat begitu ya kesuksesan itu muncul. Nah gitu ya. Jadi walaupun kita sudah melakukan 8 langkah tadi begitu ya, berdoa juga sudah, maksud saya nyahnya di sini adalah waktu Tuhan itu belum tepat waktunya untuk saya bisa mencapai kesuksesan gitu. Jadi artinya kalau tadi kan manusia saya berjalan dengan 8 langkah, tapi nyahnya ini Sang Pencipta belum mengizinkan saya untuk sukses misalnya begitu. Tapi dihadapi dengan berbagai macam cobaan, dihadapi dengan berbagai macam ini yang akhirnya sebagai manusia tentunya kita kadang-kadang juga kan bisa lemah gitu ya, bisa kuat kayak gitu. Itu Bu Permata. Mungkin bagaimana tuh solusinya seperti itu ya Bu Permata? Oke, nih saya nangkep gini. Saya pengen berikan satu kalimat, yang kalimat ini diungkapkan oleh coach saya ketika saya di Atlanta kemarin, 2019. Saya persis kayak Noni gini, walaupun kalimatnya nggak sama persis ya nih, tapi kalimatnya lebih kurang juga begitu. Saya ngomong gini ke coach saya, I don't think I have a dream since my husband had a liver cancer. Ya, saya bilang kalimatnya gini ya bahasa Indonesianya pokoknya, saya tidak yakin saya punya mimpi lagi untuk meraih kesuksesan sejak suami saya itu menderita kanker hati. Gitu. Karena saya lebih kepada hidup saya serahkan kepada suami saya. Gitu. Terus coach saya ngomong gini, please Permata, don't be too hard to yourself. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Dan kemudian dia mengatakan gini, maybe you have another success. Itu satu ya. Atau yang kedua, maybe the definition of the success is different in your mind with the reality. Mungkin definisi kesuksesan yang terjadi pada hidupmu dengan yang ada di dalam pikiranmu itu bisa saja berbeda. Artinya sebetulnya dalam hidup saya sudah ada kesuksesan. Hanya ketika definisi kesuksesan yang saya harapkan ternyata tidak match dengan realita kesuksesan yang sudah saya terima. Kemudian Coach Rob ini mengatakan ini, please Permata,
Just look at your life. It is right that you're not success yet. Dia bilang gitu. Betul tidak kalau kamu sekarang ini belum sukses? Please look at the small thing in your life. Nah, setelah itu, setelah pembicaraan itu saya mulai membuka diri saya, membuka pikiran saya coba kumpulkan satu persatu. Oh iya ya, ternyata sedikit demi sedikit ada kesuksesan yang memang terjadi dalam hidup saya. But memang bukan itu yang saya harapkan. Tetapi sebetulnya itu adalah kesuksesan. Dan ketika itu saya melihat, oh ternyata kesuksesan-kesuksesan kecil yang saya rasakan, yang saya terima dalam hidup saya, yang terjadi dalam hidup saya, ternyata itulah yang akan menuntun saya kepada kesuksesan-kesuksesan yang lebih besar lagi, lebih besar lagi. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat atau Bapak Ibu kenali saya belum kok kepada kesuksesan yang besar. Buktinya nggak semua orang terkenal, nggak semua orang kenal saya. Saya belum jadi orang yang tenar, belum jadi orang yang terkenal. Maybe, ya. Tetapi ketika saya merefleksikan kembali, ternyata, oh iya ya benar ya. Ternyata ada kesuksesan-kesuksesan yang tercapai dalam hidup saya. Hanya mungkin definisinya itu tidak seperti yang saya inginkan. Berarti apa yang saya lakukan? Saya coba adjustment. Ternyata kesuksesan kecil yang saya kumpulkan dan terjadi dalam kehidupan saya ini menyenangkan kok ketika saya mendalami dalam hidup saya dan saya menikmatinya. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Noni, kebetulan karena saya kenal sama Noni, mohon maaf, tolong koreksi saya kalau saya salah ya, Nik. Tapi saya katakan gini, Noni ini sebetulnya sudah punya banyak kesuksesan kecil gitu ya, Nik ya. Tapi mungkin gitu ya, kesuksesan yang dalam bayangan Noni mungkin belum tercapai sepenuhnya, tapi sebetulnya sudah tercapai sedikit demi sedikit, dan mungkin kesuksesan kecil-kecil itu yang akan menjadi jembatan bagi Noni untuk meraih kesuksesan yang lebih lagi yang seperti Noni harapkan. Sepertinya demikian, nih. Oke, terima kasih, Mudah-mudahan menjawab ya. Sama-sama, Terima- nih. Ya, ini Teni kembali lagi. Teni, ada yang mau ditanyain, Teni? Bu Teni. Tadi juga sempat Halo, udah open mic. Ibu. Oke. Silahkan, Bu Ya, Teni. Udah. Udah. Oke, sorry tadi ada masalah di jaringannya jadi hilang. Jadi gini, Bu. Bagaimana cara kita untuk fokus terhadap kita punya kekuatan atau bagaimana cara membangun diri, sedangkan kita punya karakter yang seringkali mementingkan kepentingan orang lain, orang yang di sekitar kita, yang kita sayang gitu ya. Jadi kadangkala pada saat kita mau melakukan sesuatu dan kita lebih memikirkan orang lain gitu loh, Bu. Jadi lebih ke karakter kayaknya ya, Bu. Nah, minta apa ya? Pencerahan lah gitu, Bu. Makasih. Gelapkah Teni hari ini? Kenapa saya minta pencerahan? Oke. Teni, saya cuma mau tanya, jangan di mic-nya jangan di off dulu, Teni. Saya mau tanya dulu, tolong dijawab. Terlepas ini Teni atau orang lain misalnya gitu ya. Saya cuma mau tanya satu pertanyaan gini. Apakah diri kita ini dianggap tidak penting? Penting. Nah, oke. Jawabannya di situ, Teni. Artinya gini loh, Teni, saya mau kasih tahu. Sebesar apapun kita menyayangi orang-orang di sekitar kita, setinggi apapun rasa kita ingin menolong orang lain, tetapi kita harus ingat, orang pertama yang harus kita pedulikan itu adalah diri kita. Kita tidak mungkin bisa menolong diri orang lain kalau kita sendiri tidak bisa menolong diri kita. Kalau masih ingat tadi Teni lihat, segitiga Abraham Maslow, yang paling bawah itu kan bicara tentang diri kita. Gitu kan? Sebenarnya sampai kelima juga bicara tentang diri kita. Tetapi itu kan kalau yang dasar itu adalah kebutuhan dasarnya kita.
yang kita nggak ada kaitannya sama orang lain sebetulnya, gitu ya. Ya kecuali orang tua kita yang masih kasih makan kita Pak, ketika kita masih kecil. Tapi itu kan bicara tentang diri kita. Terus Teni kalau ingat, Teni naik pesawat, coba Teni, yang diingetin pertama untuk menolong diri sendiri sama pramugari siapa? Diri kita kan? Nah, benar. Nah, artinya apa? Ketika kita mau fokus, saya anggap aja ini Teni sedang bicara pada diri Teni, bicara tentang diri Teni sendiri. Saya kenal Teni sejak jadi mahasiswa saya, sampai sudah jadi atlet badminton. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang namanya Teni Christina, ini atlet badminton Indonesia. Nah, boleh ya Ten, aku ngomong Teni atlet badminton ya. Nah, Teni ini adalah orang yang punya potensi. Nah, kalau ini bicara yang Teni bicarakan adalah diri Teni, Teni harus lihat bahwa potensi Teni ini harus terus dikembangkan. Apakah dari permainan badminton Teni ataukah kehidupan di pekerjaan Teni itu harus terus dikembangkan. Teni boleh menolong orang lain, bahkan saya katakan kita wajib menolong orang lain. Tetapi jangan lupa, diri kita dulu yang harus kita tolong. Bukan egois ya, tidak. Egois itu adalah kalau kita nggak mau menolong orang sama sekali. Kita punya ilmu misalnya. Contoh deh, misalnya waktu SMA dulu, kita mau ulangan. Terus kemudian ada teman yang nanya, aku nggak bisa soal yang latihan yang ini. Kamu bisa nggak? Nah, kalau kita mementingkan diri, kita akan ngomong, nggak tahu, aku nggak tahu, nggak bisa. Padahal kita bisa. Nah, itu baru namanya egois. Tapi kalau kita ingin menolong orang lain, kita harus tolong diri kita dulu, ya kan? Kalau kita mau ngasih tahu orang lain, mau ngajarin orang lain, berarti kita harus mengajari diri kita sendiri dulu sampai kita paham. Soal yang ini, cara penyelesaiannya begini, baru kita ajarin supaya nggak sesat juga cara kita ngajar, kan gitu. Ya, nah jadi Teni, pencerahan yang saya ingin berikan ke Teni hari ini, malam hari ini adalah you have to help yourself first. Teni harus peduli pada diri Teni dulu. Ketika Teni punya banyak potensi, Teni harus kembangkan potensi itu. Ingat tadi saya katakan, setiap hari kita harus setapak lebih maju, setahap lebih tinggi. Itu yang harus Teni lakukan. Teni tidak mungkin bisa menolong orang lain kalau Teni nggak jalan duluan. Teni nggak mungkin nolong orang lain menarik lebih atas kepada orang lain yang ada di bawah. Kalau Teni sama-sama di bawah. Logikanya kan begitu. Teni harus ada di lantai 2 untuk bisa menolong seseorang yang ada di lantai 1. Lah kalau Teni ada di lantai 1 sama-sama gimana? Berat kan? Untuk ngelempar dia dari lantai 1 ke lantai 2. Nggak mungkin. Nah, gitu. Gimana Teni? Menjawab nggak Teni? Iya Ibu, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Teni. Sukses ya badmintonnya ya. Terima kasih. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Teni. Oh ya Bu, ada satu pertanyaan lagi nih Bu, tapi waktu kita sudah habis. Apakah mau dijawab saat ini atau gimana Bu? Oke, jawab satu pertanyaan ini aja ya. Oke, baik. Pertanyaan dari Ibu Rizka Purwanti, izin bertanya Bu. Terkait poin mengenai declutter tadi, jika kebetulan yang menjadi toxic person itu tadi adalah atasan kita yang harus setiap hari bekerja dan berinteraksi dengan kita, bagaimana cara mencapai kesuksesan dalam organisasi? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Rizka. Rizka ini dulu juga mahasiswa saya. Gini Rizka, kita memang tidak bisa memilih siapa pimpinan kita. Sama seperti kalimatnya sama seperti ini. Kita tidak bisa memilih dari keluarga mana kita dilahirkan. Sama. Kita juga tidak bisa memilih pimpinan kita akan seperti apa. Nah, yang bisa kita pilih adalah attitude kita. John Maxwell mengatakan gini, Rizka. Ada 3 cara memimpin. Yang pertama memimpin ke atas. Berarti yang kita pimpin pimpinan kita. Kalau bahasanya Rizka tadi atasan. Cuman saya agak keberatan pakai istilah atasan ya, Rizka. Kesannya atasan itu baju atasan gitu. Nah kalau ini bawahan itu kayak rok ya, gitu lah ya.
Jadi saya menghindari kata atasan karena nanti ada atasan bawahan gitu ya. Jadi kayak rock and blues. Nah, pimpinan. Jadi yang pertama adalah langkahnya kita memimpin ke atas. Berarti yang kita pimpin adalah beliau-beliau yang menjadi pemimpin kita. Kemudian ada pemimpin, kita harus memimpin lintas arah. Artinya ini yang kita pimpin adalah yang selevel dengan kita, kolega-kolega kita. Dan yang ketiga adalah memimpin yang mereka-mereka, beliau-beliau yang posisi atau jabatannya itu di bawah kita. Ya. Nah, tadi karena saya tidak ingin menjelaskan semuanya karena nanti kan waktunya habis ya. Saya ingin menekankan pada pertanyaan Rizka, gimana kalau yang menjadi toksik itu adalah pimpinan kita? Sederhana Rizka, you have to lead your leader. Rizka harus memimpin pimpinan Rizka. Terus Rizka pasti akan jeng-jeng, gimana caranya Bu? Gitu kan, gampang. Iya Bu. Ya kan Rizka pasti, gitu kan? Gimana caranya? Gitu. Jadilah teladan Rizka. Teladan buat siapa? Balik lagi tadi, pertanyaan Tani tadi. Jadilah teladan untuk diri Rizka sendiri. Maka tadi saya katakan yang harus ditolong adalah diri kita sendiri. Rizka harus bisa menolong diri Rizka. Dengan cara apa? Dengan cara Rizka harus menjadi role model, positif role model. Kalau jam kerja jam 8, Rizka harus menunjukkan bahwa jam 8 Rizka harus siap kerja. Kalau pimpinan Rizka punya pikiran yang negatif atau selalu negatif thinking, Rizka harus bertahan, harus positif thinking. Jadilah role model. Kalau Rizka ditetapkan, Anda harus menetapkan deadline, Anda harus menyelesaikan pekerjaan dengan deadline seperti ini. Kerjakan saja. Rizka harus berikan yang terbaik. Rizka harus berpikir, ketika Rizka melakukan ini, not for him atau for her, but for you. Karena bagaimanapun juga, bicara kepemimpinan itu bicara tentang masalah pengaruh. Ketika Rizka memutuskan untuk tetap menjadi positif, Rizka memutuskan tetap memimpin diri Rizka dengan baik, percayalah yang namanya pengaruh itu tidak akan bisa diingkari. Pengaruh positif tetap akan menyebarkan hal-hal positif kepada orang lain. Maka saya katakan, memimpin ke atas memang tidak mudah, tetapi itu adalah hal yang possible to do. Artinya hal yang mungkin untuk dilakukan. Rizka tidak perlu dekat-dekat dengan pimpinan Rizka kalau memang dia adalah toksik. Rizka memang harus menjauh. Tetapi ketika Rizka belum punya tempat baru untuk bekerja, untuk mencari nafkah, bertahanlah di situ. Sekaligus juga Rizka bertahan untuk menjadi manusia yang bisa memimpin ke atas melalui diri Rizka sendiri. Be a positive role model. Tetaplah Rizka memutuskan menjadi positive role model. Supaya apa? Mata orang lain akan melihat. Dan Rizka punya pilihan untuk tidak perlu akrab dengan pimpinan Rizka. Cukuplah bekerja dengan baik, bahkan bekerja beyond measure, lebih dari apa yang sudah diukur. Jadi kalau ukurannya cuma segini, Rizka melakukannya lebih. Mata tidak akan bisa memungkiri itu, Rizka. Percayalah, saya pernah mengalami itu. Suami saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Dan saya yakin, Bapak Ibu semuanya yang ada di sini juga pernah mengalami itu. Tetapi solusi membenci orang lain atau kemudian kita terseret kepada arus tidak akan menjadikan sebuah solusi apapun. Solusi yang terbaik tetaplah be a positive role model. Demikian Rizka, mudah-mudahan menjawab. Iya, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Rizka. Oke, baik. Terima kasih Bu Rizka untuk pertanyaannya. Nah, ada satu pertanyaan lagi dari Pak Susilo Wiratmo. Mungkin bisa dijawab nanti saja ya Bu via WhatsApp. Ya, boleh. Nanti saya jawab via WhatsApp ya, Bapak. Mohon maaf supaya tidak terlalu malam juga, kasihan partisipan yang lain. Tapi saya akan pasti jawab, Pak. Oke, nanti Pak Susilo, saya
pertanyaannya nanti saya sampaikan kepada Ibu Permata, kemudian nanti Ibu Permata langsung jawab kepada Pak Susilo langsung ya Pak. Mohon maaf sekali Pak, tidak bisa dijabarkan di sini karena waktu kita juga sudah lebih dari 1 jam nih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih juga Bu Permata yang sudah menyampaikan materi yang sangat bagus sekali untuk malam hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita bagaimana cara kita mengelola agar kita memperoleh kesuksesan diri kita. Nah, Bapak Ibu, tidak terasa sekali ya, padahal waktu kita ini rencananya itu hanya 1 jam, tetapi lebih dari 1 jam karena benar-benar materinya ini sangat bagus sekali, jadi membuat kita juga lupa waktu nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, atas nama Ganesha Kalpataru Satya, saya Mela pamit undur diri. Terima kasih Bapak Ibu sudah sangat antusias untuk mengikuti program dari Ganesha Kalpataru Satya hari ini dengan topik Manage Yourself for Success. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya di malam hari. Nah, sebelum saya tutup, Bapak Ibu izinkan saya mengambil foto bersama. Nah, bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk mengaktifkan videonya, silahkan untuk diaktifkan. Saya akan mengambil foto sebanyak 3 kali ya Bapak Ibu. Oke. Dihitung dulu Mela, takutnya nanti biar siap-siap dulu gitu. Biar wajah yang the best gitu. Oke, untuk foto pertama ya Bapak Ibu. Oke. Saya hitung. Sebentar. Oke. Bu Rizka, oke. Rizka senyumnya masih sama kayak waktu mau jadi mahasiswa. Saya hitung 1. Oke, sebentar saya hitung 1, 2, 3. Oke, untuk foto kedua. Oke, saya hitung Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, untuk foto ketiga, saya hitung kembali. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaan kita malam hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Oh ya Bapak Ibu, saya lupa ada door prize bagi Bapak Ibu yang sudah stay dari awal sampai akhir. Nah, saya akan sebutkan. Nah, door prize-nya ini adalah personal coaching free dari Pak Sunjoyo. Nih, biasanya Pak Sunjoyo charge untuk personal coaching ini seharga Rp1.500.000 selama 30 menit untuk 1 orang. Nah, pada malam ini kita memberi kesempatan kepada Bapak Ibu free personal coaching selama 30 menit bersama Pak Sunjoyo. Ada 3 orang. Nah, yang pertama adalah Bapak Albert Waworuntu. Selamat untuk Pak Albert. Nanti saya hubungi ya Pak untuk teknis coachingnya. Kemudian yang kedua adalah Pak Anwar. Selamat untuk Pak Anwar. Oke, kemudian yang ketiga untuk Pak Iketut Adi Purnama. Selamat ya Pak. Pak Adi sekarang lagi siaran juga, tapi Pak Adi menyempatkan waktunya untuk ikut juga di program kita malam hari ini. Oke, baik Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang mendapatkan free coaching, nanti saya akan hubungi dan saya akan sampaikan teknis coaching tersebut. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Selamat malam, selamat akhir pekan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Thank you, Mohon maaf Ibu ya tadi